Oke, teman-teman dan Cici Koko yang hadir pada malam hari ini, udah jam 7. Sekarang kita akan memulaikan aja sesi Journey with God, alumni talk kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita akan masuk di dalam materi, aku akan memperkenalkan 3 pembicara dari sesi kita malam hari ini yang sudah alumni tentunya, dan dulu pernah pelayanan di Spiritual Growth for Students. Oke, kita mulai dari, siapa ya kira-kira ya? Kita mulai dari yang paling, fresh deh, yang paling baru lulus dari kampus. Nah, bolehkah, Kak Yegar memperkenalkan diri, dulu jurusan apa, dan dulu pelayanan, SG di bidang apa? Halo, halo semuanya. Aduh, maaf kalau online kayak grogi sendiri. Aku kenalin dulu, aku Yegar. Waktu itu aku arsitektur 2015, jurusan arsitektur tahun 2015. Terus tahun pertama kuliah itu pelayanan di youth camp jadi panitia. Terus selanjutnya aku pelayanan di SG, di SF, di divisi SF, sorry. Terus habis itu sama pelayanan di PW juga gitu, sampai last tribute gitu. Itu sih, Cal, Oke, dari Gar. teman-teman. Kalau boleh tahu nih, Gar, kamu saat ini lagi sibuk apa sih? Sebenarnya sibuk sih kayak rata-rata kalau udah alumni paling sekarang sibuk WFH sih ya. Sibuk kerja, cuma karena sekarang habis dengan kondisi kayak gini masih WFH kebetulan, dari kantor aku masih WFH. Terus sisanya berusaha memproduktivitaskan diri, memperlengkapi diri supaya bisa lebih better lah, bisa bisa prepare diri buat nanti ke depannya mau ngapain segala macam. Lebih kayak planning personal dan personal development gitu kira-kira buat ke depan seperti apa. Tapi secara personal, kira-kira kayak gitu. Oke, Iya. sip deh. Thank you, Yegar. Sekarang kita akan dengarkan uh, perkenalan dari Ko Timothy Alvin. Nah, silakan Ko Moti. Halo, halo. Apa kabar nih? Baik. Perkenalin, nama aku Timothy. Waktu itu di UPH angkatan 2014, jurusan manajemen. Di SG itu aku pelayanan 2 tahun. Di tahun pertama itu sebagai apa namanya, member di tim PW. Jadi yang apa ya, anggota PW lah gitu. Tapi di SG-nya ya. Terus di tahun kedua aku sebagai ketua SG, ketua umum SG. Nah, apalagi Cel? Kesibukan saat ini, Ko. Oh, kesibukan saat ini. Saat ini lagi sibuk kerja aja nih. Udah full kerja sih, udah full masuk, jadi nggak WFH lagi. Waduh, harus tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker ya, Ko. Yes. Promosi. Oke, thank you, Ko Moti. Sekarang kita akan dengarkan dari Cik Bella Kumalasari. Halo semuanya. Uh, aku yang paling ini ya, bangkotan. Aku alumni UPH angkatan 2012, dulu jurusan Foodtech. Yang bukan anak Foodtech sebenarnya. Dulu aktifnya di SFF, di mentoring sih sebenarnya. Pertama jadi mentor youth camp, pernah, terus di divisi mentoringnya SFS atau SG sekarang ya. Terus juga di mentoringnya UPH sebagai mentor dan CM tuh, Daniel tuh teman sepelayanan juga tuh gitu. Terus ya pelayanannya sampai last review, terus ya pernah pelayanan di CLC juga kalau dulu kayak gitu sih. Sekarang sih kesibukannya kerja, aku udah mulai WFO, terus ya kesibukannya ibadah dan persekutuan online aja gitu. Aku kerja di sekolah Atalia di Serpong di bagian pengembangan karakter. Jadi foodtech-nya udah hilang. Oke, thank you, Ci. Teman-teman, tadi udah perkenalan dari ketiga speakers kita, dan sekarang aku mungkin akan memperkenalkan diri juga. Nama aku Rachel Kumendong.
dulu pelayanan di SG 2 tahun, yang pertama di sebagai member basic, dan tahun kedua sebagai ketua spiritual growth. Dan saat ini aku bekerja di Universitas Pelita Harapan. Jadi mungkin kalau teman-teman juga tahu, di UPH itu sekarang juga udah masuk, tapi masih shift. Jadi ada WFH dan WFO. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulaikan sesi Journey with God kita pada malam hari ini dengan tema Love Your God atau mengasihi Allah. Nah, sebelum itu kita akan buka di dalam doa buka, mohon kesediaan dari Cik Bella Kumalasari. Oke. Ya, mari teman-teman kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh sama-sama berkumpul secara virtual. Kami punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, untuk merefleksikan bagaimana kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sesi malam hari ini, baik dari setiap pembicaraan yang ada maupun juga teknis, koneksi internet dan device yang digunakan, biar Tuhan yang berkati dan sertai. Ya, setiap apapun yang di-sharingkan Tuhan sungguh-sungguh merupakan isi hati Tuhan dan boleh memberkati kami satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Cibel. Nah, teman-teman, mungkin memang sesi atau seminar dan sharing seperti ini udah sering teman-teman ikuti, apalagi yang pernah ikut Journey with God dari episode 1 dan sampai episode terakhir ini. Basically kita akan lebih ke sharing, mendengarkan pemaparan dari pembicara tentang tema dari JWG pada malam hari ini. Jadi kalau aku bisa jelaskan, kita akan mendengarkan pemaparan dan sharing dari para pembicara, kemudian akan ada sesi tanya jawab, dan nanti akan disimpulkan apa sih maksud atau apa yang ingin disampaikan oleh para pembicara pada malam hari ini. Tapi juga kami sangat encourage teman-teman yang pengen men-sharingkan apa yang kalian pikirkan atau kalian mau bertanya, itu sangat feel free untuk kita bisa sharing di sini gitu. Jadi kalau nanti teman-teman mau bertanya, bisa diaktifin, jangan lupa speakernya, atau bisa juga diaktifin videonya supaya kita bisa melihat siapa sih yang nanya atau siapa juga yang mau sharing gitu. Nah, bicara tentang situasi sekarang ini ya teman-teman, aku juga mau tahu dong dari para pembicara, gimana sih perasaan kalian, atau bagaimana kalian cope dengan masa yang bisa dibilang sangat sulit gitu ya. Siapa yang menyangka tahun 2020 isinya semua ya tentang hal-hal yang sulit gitu, termasuk COVID, yang bikin kita harus di rumah dan harus online semuanya dan banyak sekali yang berubah. Nah, bisakah kita mendengarkan sharing dari pembicara bagaimana kalian cope dengan situasi tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Komoti. Oke. Pertanyaannya tadi lebih bagaimana sih caranya cope sama situasi kayak gini ya. Ya kayaknya sih kita semua nggak ada yang nyangka ya tahun ini kita bakal apa ya, dikurung gitulah, dalam tanda kutip dikurung di rumah gitu. Ya nggak nyangka banget tiba-tiba kan kita harus apa ya, berubah lah, semua perilaku kita berubah. Sorry sebentar ya. Sorry sebentar. Oke, mungkin Komoti juga lagi ada yang urgent, nggak apa-apa teman-teman. Coba kita dengar dari Cibela.
Gimana, Ci? Ya, kalau ditanya gimana cope with this situation gitu ya, gimana ya kalau kurandungkan setelah 4 bulan ini yang buat aku juga nggak mudah, nggak tahu kenapa ya, kok nggak mudah. Ada masalah pribadi juga, terus dengan situasi yang kayak gini tuh memperburuk sih sebenarnya. Tapi di tengah segala naik turunnya, kalau ditanya gimana cara cope with it, ya grace-nya Tuhan doang gitu. Jadi benar-benar apa ya, aku kayak nggak punya tips and trick gitu sih sebenarnya. Kayak benar-benar itu grace-nya Tuhan. Tetap kalau aku tetap berusaha mencari Tuhan meskipun di tengah keraguan. Maksudnya di kemarin tuh sharing dikit di masa-masa tengah-tengah WFH tuh aku sempat tuh ada di titik yang benar-benar gila Tuhan kok kayak gini ya gitu. Maksudnya kok gila banget ini apa-apaan gitu, kayak apa-apaan lu kok bikin kayak begini gitu. Sampai di titik itu sampai aku meragukan Tuhan gitu, kayak lu tuh care nggak sih gitu sama kita, sama gua nih yang kayak gini gitu, kondisi gua sangat-sangat buruk gitu. Cuman ya pada akhirnya aku sharing sama, nah bersyukurnya aku punya kayak semacam mentor gitu ya, kakak rohani yang aku bisa sharing. Dan ya balik lagi dia kayak, ya it's okay not to be okay gitu ya, kayak drama Korea. Terus it's okay untuk kamu lamentation atau kayak meratap gitu. Kebanyakan dari kita justru mencari selalu, WFH kayak bosen, terus lu mencari kesibukan, lu mencari solusi, gue bisa apa ya untuk mengalihkan semua ini. Kita kayak deny betapa sengsaranya kita gitu. Justru menurutku itulah otentiknya kamu di hadapan Tuhan, relasimu sama Tuhan ketika kamu bisa ngomong gitu bahwa Tuhan gue nggak kuat gitu, kayak si Ayub gitu. Dan pada akhirnya Tuhan kok yang bawa balik gitu. Itu sih paling. Thank you, Cibel. Dari Yegar, gimana Gar? Kamu bisa cope dengan situasi yang saat ini juga sulit banget ya buat kita semua? Sebenarnya ya benar, nggak pernah ada yang nyangka bahkan 1 Januari banjir. Jadi kayak 2020 waktu itu bukan melenceng sih, tapi kayak kalau kita singgung dikit, kalau teman-teman tahu Fiersa Besari, dia sampai buat sebuah puisi gitu di YouTube, bagus banget. Dia ngomongin tahun 2020 kayak semakin biasanya tuh akhir tahun kita punya banyak hope gitu, kita kayak membuat banyak standar kita 2020 mau ngapain aja gitu ya. Tapi dari 1 Januari udah banjir dan banyak banget kejadian yang terjadi sampai akhirnya ya COVID ini gitu. Dan sebenarnya kalau kita flashback lagi setengah tahun terakhir ini, banyak banget kejadian orang-orang yang dipanggil Tuhan juga gitu, ditambah dengan orang-orang yang menjadi korban COVID, kira-kira kayak gitu. Tapi satu hal yang aku belajar di sini adalah ini waktunya kita buat nggak lagi pakai kacamata kita yang selama ini kita pakai untuk melihat dunia gitu loh. Dan di sini kita harus banyak banget belajar, bukan belajar untuk equip diri kita doang, tapi belajar untuk melihat Tuhan dengan perspektif lain gitu loh. Bukan perspektif lain ya, gimana ya? Kayak pernah nggak sih kalian kalau ngeliat satu benda itu cuma dilihat dari satu sisi doang gitu. Nah, menurut aku kesempatan yang saat ini kita alami, keadaan di mana COVID ini terjadi, atau segala masalah di balik semuanya itu yang menjadi efek domino dari kejadian COVID ini, tuh jadi kesempatan buat kita melihat sisi lain dari Tuhan, melihat kebaikan Tuhan dalam bentuk lain gitu loh. Mungkin yang menarik adalah ketika kita misalnya hari ini di tempat ini, aku sendiri sih merasa unik sih sama Tuhan, kayak tahun ini nggak mudah gitu. Tapi waktu akhir tahun lalu, aku ngerasa hal yang nggak mudah juga gitu. Let's say waktu itu berapa bulan terakhir aku nggak dapat kerjaan gitu selama 4 bulan. Aku dapat kerjaan tapi kayak selalu ada masalah yang membuat aku akhirnya nggak bisa kerja di tempat yang aku udah mau keterima gitu. Tapi ternyata di akhir aku ngelihat dengan kondisi seperti ini, Tuhan udah siapin gitu loh, kalau saat ini aku kerja dengan lokasi yang lebih jauh, maka itu kan sangat lebih berat lagi buat aku, lebih berat lagi buat preparation dan segala macamnya. Dan sesimpel dari hal itu aja, kita belajar untuk ngelihat dari sudut pandang yang lain dari kebaikan Tuhan. Kira-kira kayak gitu sih. Thank you, Yegar, untuk sharingnya yang begitu menguatkan. Nah, halo Komoti, udah bisa diminta sharingnya? Sorry banget ya. Sorry banget Okay. ada gangguan tadi. Oke, aku lanjutin ya. Mungkin kalau dari aku sih, ya kita nggak ada yang sadar ya kalau misalnya kita nggak bakal ada yang tahu gitu kalau tiba-tiba ada virus yang benar-benar ya membuat kita ya apa ya dalam tanda kutip dikurung gitu.
ya akibat dikurung itu kan aktivitas kita berkurang, kita berkurang juga ketemu orang dan sebagainya. Mungkin banyak berita yang kita lihat tuh mungkin apa ya, orang jadi nggak bisa ngelakuin ini itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang aku lihat sih apa ya, justru dalam kondisi terkurung kayak gini malah jadi banyak kesempatan gitu buat kita, dari hal belajar, dalam hal apa ya, lebih kreatif, cari cara lagi. Ya siapa yang sangka kita semua bakal apa ya, kasarnya semua akan online gitu loh. Sampai ibadah online, sampai kita meeting sama orang juga ketemunya online dan sebagainya. Sama aku sih merasa apa ya, di masa-masa kayak gini kita malah jadi belajar habit baru gitu. Habit barunya adalah ya tentang kebersihan gitu. Kita lebih aware tentang kebersihan. Aku sih ngelihatnya positif ya. Ada hal, meskipun ini negatif, cuman ada hal positif yang kita bisa dapat gitu. Akhirnya kan kita juga punya banyak waktu di rumah kan, banyak waktu sama keluarga juga, kayak gitu-gitu sih. Jadi ada sisi positifnya yang aku lihat. Nah, uniknya sih kalau dari case-nya aku sih cukup bersyukur sama Tuhannya karena jadi kalau boleh cerita, aku nih baru masuk kantor nih, belum lama ini, dan waktu aku masuk kantor, minggu itu langsung diumumin COVID. Nah, jadi kayak apa ya, aku nggak ngerti gitu. Jadi aku sih ngelihat COVID ini bukan sebuah ancaman ya buat aku ya, karena nggak ada yang kena kalau mungkin ya. Cuma jadi apa ya, kayak ya Tuhan bekerja sih, yang kita nggak bisa lihat gitu. Itu dari aku. Oke, thank you Ko. Dari sharing ketiga pembicara kita bisa lihat beda-beda juga ya cara kita untuk deal dengan sesuatu yang sulit, khususnya ketika kita saat ini sedang mengalami pandemi gitu teman-teman. Nah, aku mau juga tanya ke para pembicara, menurut kalian sudah pernah background-nya mirip ya, maksudnya kuliahnya di UPH, pelayanannya di SG, dan saat ini sudah alumni dan sudah terjun ke dunia nyata, gitu, di dunia kerja. Mungkin teman-teman kita di sini ada yang masih kuliah, ada yang udah lagi skripsi, ada yang masih juga mahasiswa baru. Nah, tapi punya satu pergumulan yang sebenarnya mirip sebagai orang Kristen, yaitu gimana sih cara kita mengasihi Tuhan di tengah situasi yang sulit. Mungkin kalau bilang situasi yang nyaman, yang kayak menguntungkan kita, lebih gampang kali ya dijawabnya ya. Kayak, oh iya dong, mengasihi Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa. Tapi ketika situasi sedang sulit seperti ini, ketika banyak penyakit, banyak kematian, ekonomi runtuh di mana-mana, mungkin juga itu efek ke keluarga kita, atau ke studi kita yang misalnya kita nggak nyaman nih belajar online, atau ke kerjaan kita yang kita nggak nyaman kalau kerjanya online, harus tatap muka dengan orang gitu. Nah, gimana cara kita tetap mengasihi Allah di saat sulit seperti ini gitu. Nah, boleh terserah dari Yegar, Komoti, Cibela bisa men-sharingkan pendapat kalian. Mungkin aku boleh deh. Buat aku belajar sih bahasa kasih. Kan manusia punya bahasa kasih ya, 5 love language. Kayak ada bahasa kasih yang quality time, word of affirmation, giving, service, dan lain-lain. Satu lagi apa ya, aku lupa, ada 5 kan. Dan sejujurnya mungkin 5 ini yang kita ekspres ke Tuhan gitu kan, kayak kita mau punya quality time sama Tuhan, we serve God, kita ngelayanin Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan atau sebagainya. Tapi kalau kita refer back to Bible, menurut aku ada 2 bahasa kasih yang Tuhan sampaikan, yang Alkitab sampaikan. Dan 2 bahasa kasih itu adalah yang pertama dari Yohanes pasal 14 tuh dia bilang bahwa jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Itu bahasa kasihnya Tuhan, tuh ketaatan. Yang kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan firman-Nya Tuhan. Tapi ada bahasa kasih kedua yang menurut aku menjadi hal yang identik dengan tokoh-tokoh Alkitab nih, yaitu trust dan obedience itu sendiri. Jadi kayak, ya mungkin trust ini bagian dari kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya Tuhan kali ya. Tapi yang aku belajar adalah untuk hari ini kita bisa trust sama Tuhan, kita bisa melakukan
kita bisa melakukan kehendak Tuhan, itu adalah bentuk cinta kita yang kita bisa berikan, yang kita tunjukkan bahwa Tuhan, ini loh beneran aku mengasihi kamu gitu. Itu bahasa kasihnya Tuhan yang ditulis di Alkitab gitu. Nah, kalau misalnya di-apply di kehidupan sehari-hari atau di tempat pekerjaan, sejujurnya yang unik adalah kalau di tempat kerja ini kita punya lingkup yang lebih diverse dari lingkungan kuliah gak sih? Kayak kalau kuliah tuh kita bisa memilih lingkungan kita. Tapi kalau misalnya kebetulan aku ada di startup, jadi kayak kumpulannya itu, dan itu, jadi kayak mau nggak mau harus sama yang itu gitu kan. Jadi kayak gimana sih caranya kita, gimana cara aku untuk mengekspres, menunjukkan kasih aku sama Tuhan. Sebenarnya baik lagi dengan membentuk hidup kita, menunjukkan kayak sikap hati kita yang percaya sama Tuhan gitu. Jujurnya kayak misalnya di kantor kita punya masalah dan segala macam. Yang tersulit adalah ketika kita kayak ada masalah dan kita kita tetap harus menunjukkan soal firman Tuhan untuk tetap bersyukur, nggak ngegerutu, tapi itu susah banget gitu. Dan itu jadi tantangan buat diri kita gitu. Mungkin nanti kalau misalnya lebih jauh lagi, apa sih yang jadi border buat kita melakukan apa yang menjadi bukti kasih kita ke Tuhan, ya diri kita sendiri akhirnya. Mungkin kayak gitu sih kira-kira. Thank you, Yegar. Ada sharing lagi dari Cibela atau Komoti? Ya oke. Moti kayak kode-kode gitu. Kalau aku justru di masa, ya sama ya, maksudnya justru di masa pandemi ini kan memang jadi susah gitu kan, di konteks penderitaan itu memang selalu jadi lebih susah untuk kita mengasihi Tuhan biasanya. Tapi justru di saat seperti ini kita tuh diuji gitu. Kalau aku nggak tahu gitu ya, teman-teman apakah pernah ngalamin masa-masa begitu terpuruk sama Tuhan, begitu kayak kenapa relasi gue begini amat ya sama Tuhan, terus kayak tadi Yegar bilang gimana trust, tapi gue nggak bisa trust gitu, kayak nyatanya gue nggak bisa trust gitu. Nah, pernah nggak mengalami masa-masa itu? Aku pernah gitu, tetapi balik lagi kalau kita mau zoom out gitu, akhirnya ketika sudah melewati masa-masa itu, pada akhirnya yang bawa balik grace-nya Tuhan kok gitu. Maksudku jadi justru diuji apakah spirituality kita itu hanya secara kognitif, kita tahu oh Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat gitu. Tapi apakah secara hati kita sungguh-sungguh trust sama Dia? Gitu. Aku bukan mengafirmasi bahwa oh meragukan Tuhan itu oke gitu, enggak gitu ya. Tapi itu sangat manusiawi gitu. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang sangat ini kok menurutku ya, maksudnya bukan yang pokoknya lu harus begini gitu. Aku baru baca satu buku judulnya Messy Spirituality, punya entah gimana. Messy Spirituality. Spirituality itu bukan berarti kita harus terus bener nggak ada salahnya gitu. Justru di dalam kekacauan kita itu, ya disitulah kita bisa ngelihat bahwa oh relasimu sama Tuhan tuh ya benar-benar karena Tuhan yang datang duluan, Tuhan yang berinisiatif duluan. Jadi ketika ngomongin gimana mengasihi Tuhan, ya karena Tuhan udah mengasihi lu duluan gitu. Jadi sulit ya, tetapi di dalam jatuh bangunnya, apakah kita tetap berjalan sama Tuhan atau enggak? Itu sih poinnya kalau buat aku. Thank you. Silakan Moti. Banget, Cik Bel. Silakan Kak Moti. Oke, kalau dari aku sih, apa ya, untuk mengasihi Tuhan dalam situasi kayak gini, ya kita harus sadar aja gitu. Maksudnya ada seasonnya ya lagi bagus, ada seasonnya lagi baik gitu, tapi ada seasonnya juga yang lagi nggak baik gitu. Aku setuju dengan Cibela ya, dengan kondisi kayak gini, ya apakah kita masih mengasihi Tuhan gitu, itu kan pertanyaannya gitu. Nah bagaimana caranya? Ya apapun seasonnya, apapun musimnya, ya Tuhan kita akan tetap sama, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Ya itu menurut aku sih nggak ada halangan ya untuk di season yang buruk ini kita stop untuk mengasihi Tuhan gitu, karena ya Tuhan setia kok gitu sampai kapanpun di musim apapun gitu ya. Tuhan akan tunjukin kebaikannya meskipun keadaannya buruk gitu, keadaannya sulit, tapi ya apa ya, yang nggak menutup kasih kita kepada Tuhan gitu. Ya kalau kita bisa belajar dari Alkitab ya banyak kok tokoh-tokoh Alkitab yang justru kalau dibandingin masa sulit kita, masa sulit mereka lebih susah gitu.
dan Tuhan tetap setia gitu, dan mereka juga tetap mengasihi Tuhan gitu. Jadi menurut aku sih nggak ada apa ya, sekarang ini bukan saatnya kita untuk stop mengasihi Tuhan gitu. Itu sih dari aku. Thank you, Komoti. Nah, dari sharing para pembicara tadi aku juga dapat satu benang merah kesamaan bahwa ya mengasihi Tuhan itu ketika kamu taat dan setia di tengah masa yang sulit. Karena Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu Allah yang baik, Tuhan itu Allah yang adil, Allah yang tetap mengasihi kamu dan aku di setiap musim kehidupan kita. Nah, tapi kita juga sebagai manusia ya teman-teman, sering itu idealnya. Tapi secara realnya, aduh, nggak mau deh, kayak lagi susah nih, lagi banyak pikiran nih, tugas lagi banyak banget nih, deadline numpuk nih, kerjaan, karena harus shift masuk kerja dan sebagainya. Akhirnya kita mungkin jadi kurang quality time-nya dengan Tuhan, gitu kan. Misalnya kita jadi kurang punya saat teduh yang berkualitas, atau kita jadi orang yang apatis di dalam iman kita. Nah, mau dong dengar dari para pembicara, tools apa sih atau hal-hal apa saja yang bisa membantu kita, spiritualitas kita, untuk tetap connected dengan Tuhan. Untuk bisa benar-benar kita mau mengasihi Tuhan walaupun situasi sedang sulit seperti ini. Apa yang membantu kalian gitu? Silahkan mungkin dari Jagar yang belum meng-on-kan speakernya. Oh, udah. Ya. Mungkin gimana caranya? Sejujurnya waktu selama masa-masa lockdown dari awal sampai PSBB sampai sekarang lagi, satu hal yang baik yang akhirnya terbentuk adalah buat aku adalah kayak jadi kebentuk gitu habit-habit yang selama ini susah kebentuk gitu karena kan di rumah jadi kayak lebih produktif, kayak jadi punya waktu olahraga, terus akhirnya kebentuk juga tuh waktu saat teduh yang sebenarnya sebelumnya nggak sempet terus, akhirnya kebentuk tuh gara-gara banyak waktu di rumah, jadinya mulai punya komitmen gitu. Nah, satu hal sebenarnya apa sih yang membuat kita gimana tadi kalau pertanyaan Rachel kan kayak gimana caranya supaya kita tuh lebih punya semangat lah kira-kira untuk melakukan apa yang jadi kemauan Tuhan buat saat teduh atau segala macam kira-kira kayak gitu kan. Nah, balik lagi kayak seringkali tuh itu udah hal yang kita tahu gitu bahwa kita harus baca Alkitab, kita harus A, B, C, itu kita udah tahu semua tuh. Yang jadi masalah adalah kita seringkali ngerasa aduh males dan sebagainya kan. Nah, kemarin aku dengar satu sharing kemarin banget bareng sama Ko Daniel, ada Ko Daniel di sini. Dia bilang kayak gini, waktu kita baca Alkitab seringkali kita ngerasa bahwa ketika kita baca Alkitab kita ngerasa kayak, waduh Tuhan makin sayang sama aku nih karena aku baca Alkitabnya nggak bolong. Wah, karena saat teduh kita nggak bolong gitu. Tuhan makin sayang nih sama aku. Padahal kasih Tuhan udah penuh dari awal gitu. Yang terjadi adalah ketika kita baca Alkitab, ketika kita merenungkan firman Tuhan lebih lagi, ketika kita mencintai Tuhan lebih lagi, ketika kita baca kitab lebih lagi, doa lebih lagi, quality time lebih lagi, yang semakin besar cintanya bukan Tuhan ke kita, karena kasih Tuhan ke kita udah penuh gitu loh. Yang makin besar cintanya adalah kasih kita ke Tuhan gitu. Justru itulah motivasi kita, itulah yang jadi kekuatan kita untuk melewati hidup-hidup ini loh. Seringkali gini, yang unik adalah ketika kita, aku nggak tahu, tapi seringkali dari kita semakin berat beban hidup kita jadi semakin ngerasa kayak males nyari Tuhan gitu. Karena aku ngalamin juga gitu, kayak rasanya biasa-biasa aja, atau enggak justru hidup kita stagnan bagus terus hingga ngerasa kayak nggak doa juga santai aja gitu kira-kira. Nah sebenarnya keadaannya mungkin nggak berubah gitu, tapi hati kita berubah gitu. Dan yang perlu kita pikirin adalah ketika kita baca Alkitab, ketika kita doa, itu bukan hal yang Tuhan butuhkan, tapi kita yang kita butuhkan sebagai manusia gitu. Aku ngerasa sih awal-awal mungkin waktu kita baca Alkitab kita ngerasa kayak susah banget buat dapat sesuatu dari Tuhan gitu. Tapi firman itu beneran berbicara gitu. Alkitab berkata Roh Kudus itu bekerja untuk mengingatkan setiap firman yang kita baca gitu kan. Mungkin ketika hari ini kita baca firman itu nggak bersuara di pikiran kita, di hati kita gitu. Tapi suatu ketika dalam keadaan tertentu, mungkin kita lagi down, firman itu berbicara, firman itu bersuara, dan Roh Kudus mengatakannya ke kita gitu. Itu sih yang aku belajar tentang kayak kenapa sih kita harus punya kasih, gimana caranya kita untuk push diri kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi gitu sih.
Dari Komoti? Oke. Tadi pertanyaannya apa, Cil? Bagaimana kita... Apa aja yang membantu Komoti tetap bisa connected dengan Tuhan untuk bisa punya relasi yang tetap berkualitas di tengah masa yang sulit seperti ini? Oke. Mungkin kalau dari aku sih, mungkin pertama-tama kita harus, ingetin diri kita terus sih, kenapa kita harus mengasihi Tuhan gitu. Itu dulu gitu. Maksudnya, kenapa sih kita harus terus jalin relasi sama Tuhan, kenapa kita harus punya relationship yang baik sama Tuhan gitu. Nah, motivasinya apa? Itu dulu sih. Ya, kita harus sadar gitu kalau ya Tuhan adalah source dari semuanya gitu loh. Kayak dia adalah pusatnya gitu. Nah, kenapa kita harus terus jalin relasi sama Tuhan gitu? Karena ya siapa lagi yang bisa kita andelin untuk melewati season-season dalam hidup ini gitu. Ya mungkin kalau saat ini aku lagi di season pekerjaan, early stage of kerjaan gitu, atau mungkin yang dengar ada yang kerja juga, mungkin ada yang lagi kuliah gitu, ada yang lagi apapun gitu. Nah, kita nggak akan tahu gitu apa yang terjadi ke depan, apa yang mungkin bisa terjadi kayak gini-gini lagi kan kita nggak tahu. Jadi ya kita harus istilahnya kita harus bangun hubungan sama sumbernya gitu. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan sumbernya, ya setidaknya kita sadar lah, kita tahu gitu kalau kita tuh nggak sendiri gitu, kita ada Tuhan yang bersama dengan kita gitu. Nah, terus bagaimana sih caranya? Apa yang bantuan untuk bagaimana caranya aku untuk terus gitu bangun hubungan dengan Tuhan ya? Yang pertama itu untuk ingat terus gitu kalau ya kita nggak bisa lah untuk ngelakuin segala sesuatu itu dengan kekuatan kita sendiri gitu. Kita perlu Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan tuh udah cukup baik kok gitu. Kan ada perintahnya ya. Bagaimana sih cara mengasihi Tuhan ya? Tuhan kan kasih perintah gitu untuk kasih Tuhan gitu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan Tuhan juga kasih kasarnya kayak manual book lah buat kita gitu. Ya itu Alkitab kan. Nah kita harus baca supaya kita bisa tahu apa sih yang Tuhan mau gitu, apa yang Tuhan udah sediakan. Toh season kayak gini nih, season sulit kayak sekarang kayak COVID gini, sebenarnya tuh di Alkitab tuh ada gitu season-season yang udah melewati fase-fase seperti ini gitu. Nah mungkin kita lagi masuk ke dalam fase yang pernah kita baca gitu loh. Jadi ya untuk tahu gitu apa yang udah terjadi sebelumnya gitu ya. Di Alkitab tuh udah banyak banget yang menjelaskan gimana saat Israel lagi susah, lagi kekeringan, lagi kurang makan, apakah nggak itu juga nggak lagi masa-masa sulit kan? Sama aja sama kayak kita gitu. Toh Tuhan tetap sama, Tuhan tetap Tuhan tetap setia gitu. Jadi ya kita harus tetap dekat sama Tuhan supaya kita tahu kita nggak sendiri, kita tahu kita ada Tuhan, kita tahu ya yang terbaik masih ada di depan gitu. Jadi kita punya semangat untuk melakukan segala sesuatu. Mungkin dengan fase-fase saat kayak gini tuh bukan saatnya kita untuk jadi down, untuk jadi lemes, untuk jadi nggak bisa melakukan segala sesuatu gitu. Dengan kayak gini kita terus bangun relasi sama Tuhan, kita jadi semangat, kita jadi lebih produktif, kita jadi lebih kreatif lagi. Ya mungkin setelah pandemi ini selesai mungkin kita jadi lebih baik lagi gitu, bukan jadi lebih buruk. Gitu sih. Jadi kita harus tetap sadar kalau Tuhan tuh sertai kita gitu. Dan kita bisa lewatin setiap season dalam hidup kita gitu. Itu sih dari aku. Thank you, Ko. Dari Cibela, gimana, Ci? Ya, aku setuju sama teman-teman gitu ya, gimana tetap berusaha melekat kepada Tuhan gitu. Mungkin dari ini dulu ya, terms mengasihi Tuhan gitu. Mengasihi Tuhan, iya Tuhan bilang taat pada perintah Tuhan. Tetapi kalau aku melihatnya juga, mungkin kayak kita bayangin kayak di sini udah gede-gede, pasti udah banyak yang punya pacar gitu ya. Bayangin kalau sama pacar kalian gitu kayak pengennya kayak gimana sih dikasih itu kan pengennya dirindukan gitu, pengen ketemu, pengen di ngertiin, pengen dikenal. Kalau kita jatuh cinta sama orang, kita pengen tahu dia nih orangnya kayak apa sih, dia tuh sukanya apa sih, nggak sukanya apa sih. Nah itu gitu. Dan kayak mungkin
mungkin memikirkan dia sepanjang hari gitu. Nah itu yang aku merasa aku memaknai spiritualitas atau relasi kita dengan Tuhan tuh seperti itu. Jadi iya pasti kita mengenal Tuhan lewat firman-Nya kayak tadi Egar yang bilang ya kayak atau Moti yang bilang tadi ada maksudnya manual booknya tuh udah jelas gitu. Kita cari di situ. Maksudnya kita saat teduh gitu. Tetapi mungkin aku pengen mengajak teman-teman untuk lebih memaknai gitu ya. Maksudnya saat teduh itu bukan suatu perintah yang pokoknya lu harus ketemu sama gue jam 5 pagi tiap hari gitu. Bukan kayak gitu loh. Kayaknya Tuhan tuh nggak pengen deh kalau kita cuman datang dengan seperti itu gitu. Tetapi lebih ke bagaimana menjalani hari kita sepanjang hari kita bersama dengan Tuhan. Apakah kalau selesai saat teduh terus kita udah lupa, udah nggak ngobrol lagi sama Tuhan gitu. Kalau dibilang Henok bergaul dengan Tuhan, bergaul itu kan walk with God gitu. Jadi benar-benar jalanin hari kamu sama Tuhan. Kalau ada apa, tektokan sama Tuhan. Bahkan nanti kalau kamu ngobrol sama orang, ini kayak aku harus jawab apa ya, tektokan sama Tuhan gitu. Jadi kalau tools-nya gitu, salah satu yang aku belajar pakai adalah journaling. Gitu. Journaling itu kan journey ya, jadi menuliskan perjalananmu bersama dengan Tuhan. Mungkin ini kalau buat yang cowok-cowok kayak rasanya kayak, apa sih kayak buku diary gitu. Enggak sih. Tapi maksudnya benar-benar merefleksikan hari-harimu sama Tuhan. Jadi hari-hari itu nggak terlewati gitu aja, tetapi iya ya, di hari ini gue ngalamin apa, gue ngerasa apa. Mungkin nggak tertulis, tapi mungkin di akhir hari kamu bisa merefleksikan itu. Kayak gue ngalamin apa, gue merasa apa, dan di mana Tuhan gitu. Di mana aku menempatkan Tuhan. Gitu. Dan belajar dengan journaling itu kamu juga belajar untuk lebih otentik di hadapan Tuhan. Maksudnya kita juga nggak dituntut yang jadi kayak apa ya, maksudnya ya Tuhan nggak menuntut kita untuk selalu benar gitu, selalu bisa mencintai Dia. Kayaknya Tuhan tahu sih kita nggak mencintai Tuhan segitunya gitu. Jadi it's okay gitu, it's okay untuk being authentic lah di hadapan Tuhan. Terus ketika misalkan saat teduh ya maknai itu gitu. Jadi jangan cuma lewat aja. Sekarang banyak tools kayak bisa pakai aplikasi, bisa pakai podcast gitu. Aku punya teman yang juga bikin podcast tentang renungan gitu. Membantu sih. Bagaimana memaknai firman Tuhan ini ngomong apa sama aku. Kita membaca bukan untuk cari informasi. Oh, Tuhan tuh maunya A, B, C, D. Bukan begitu gitu. Tetapi Tuhan nih ngomong apa gitu di dalam konteks hidupku, di dalam segala kondisiku yang saat ini, bahkan di dalam kelemahan imanku gitu. Kayak Moti bilang tadi juga melekat pada pokok anggur gitu ya. Yang Tuhan pengen aku rasa yaitu melekat kepada pokok anggur. Kita di Yohanes 15 itu jelas banget gitu ya. Memang kita dibilang di satu sisi kayak kita dibilang garam dan terang gitu. Tetapi gimana sih caranya jadi garam dan terang? Gimana sih kalau kita dikatain lu pengurus SG tapi kayak gitu ya, lu aktivis SG tapi saat keduanya bolong-bolong gitu. Rasanya kita terlalu gereja kita tuh kekristenan itu banyak sekali yang menghakimi seperti itu. Tetapi ya memang balik lagi kayak grace-nya Tuhan gitu. Kita nggak bisa jadi garam dan terang kalau kita nggak melekat pada pokok anggur. Dibilang kalau di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. Jadi yang perlu di-concern adalah bagaimana melekat pada pokok anggur, bukan cuman bagaimana menghasilkan buah yang baik, yang bisa dilihat orang, oh orang Kristen kayak gini gitu. Menurutku ya, maksudnya buah itu kayak otomatis akan keluar ketika kamu melekat pada pokok anggur. Ya melekat di dalam jatuh bangunnya. Ranting yang berbuah pun dibersihkan kok gitu. Jadi di dalam jatuh bangunnya. Dan Tuhan, aku ngerasa Tuhan juga lebih tertarik kepada kerinduan kita daripada kecakapan kita. Gitu. Daripada kecakapan kita, oh aku bisa saat teduh tiap hari, ya itu bagus banget gitu. Aku akan salut sama orang yang gitu ya. Aku aja masih bolong-bolong juga gitu. Tetapi Tuhan lebih melihat hati gitu. Bagaimana kita merindukan bahkan di tengah ketidakmampuan kita, kayak susah banget nih buat saat teduh gitu. Tuhan lihat itu kok dan it's okay gitu. Ya minta kerinduan itu dari Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan ya benar-benar grace-nya Tuhan sih menurut gue ya. Maksudnya kayak nggak bisa, aku pun nggak bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan nggak bukain itu. Oke, thank you Cibel, thank you buat ketiga pembicara yang udah sharing apa aja yang dialami selama masa pandemi seperti ini, lalu bagaimana relasi dengan Tuhan dan bagaimana tetap
connected dengan Tuhan gitu, walaupun susah gitu ya. Udah masa baik aja susah mau connect dengan Tuhan, apalagi masa sulit seperti ini. Cuman bersyukur kepada Tuhan, Allah kita yang begitu setia, yang penuh dengan kasih karunia, yang terus gitu bersama-sama dengan kita, walaupun masanya baik maupun buruk. Nah, teman-teman, saat ini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab dan sharing. Misalnya dari teman-teman juga punya sesuatu yang pengen di-sharingkan di forum ini juga sangat welcome. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, feel free untuk kirim di fitur chatnya Zoom ya, seperti yang udah dijelasin oleh Heze, atau juga ke aplikasi Slido. Itu aku juga belum pernah dengar, tapi langsung diklik di situ lalu ditulis kalau kalian mau anonymous. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita diskusikan bersama, dan siapa tahu pertanyaan kalian itu sebenarnya juga adalah kondisi dari teman-teman yang lain gitu. Jadi kita bisa jadi saling sharing dan jadi berkat buat teman-teman yang ada di sini. Oke, silahkan teman-teman yang mau bertanya. Oke, ada pertanyaan nih. Coba aku bacain ya, pertanyaan dari salah satu peserta. Coba. Nah, nanti boleh dijawab oleh Cik Bella atau Komoti atau Yegar, jadi langsung aktifin aja ya fitur speakernya kalau mau dijawab. Gitu. Oke, pertanyaannya, apa saja praktik konkret love God secara komunal yang dilakukan oleh Koko Cici di gereja ataupun komunitas kalian? Kalau misalnya belum ada, apa kerinduan yang kalian punya untuk dilakukan sehingga bisa menjadi berkat buat orang lain dan sebagai bukti kasih kepada Allah itu sendiri? Sepertinya sangat jelas ya, sangat detail pertanyaannya. Jadi dari para pembicara bisa ada yang mau sharing? Mungkin gantian sekarang aku dulu ya. Oke. Apa langkah konkret ya untuk Love God secara komunal? Menurut aku sih gini, jadi Tuhan tuh adil, menurut aku ya. Kita semua tuh dikasih manual book yang sama. Manual book itu namanya Alkitab. Nah, di Alkitab itu ada semua perintah-perintah, ada semua isi hati Tuhan, ada semua apa kerinduan hati Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan sudah kerjakan, itu semua tercatat di Alkitab. Nah, adilnya Tuhan adalah Tuhan bagiin itu ke kita semua. Dan sebagai orang percaya, menurut aku sih salah satu acuan kita adalah itu, gitu. Jadi caranya untuk dilakukan bersama-sama, ya kita baca sendiri-sendiri. Untuk mengasihi Tuhan itu menurut aku tanggung jawab pribadi. Jadi bukan karena Cibela mengasihi Tuhan, saya harus mengasihi Tuhan dong. Atau Yegar mengasihi Tuhan, saya juga harus ikut-ikutan dong. Tapi menurut aku mengasihi Tuhan adalah itu pribadi. Jadi ujung-ujungnya kita akan deal dengan Tuhan secara pribadi gitu, bukan secara kelompok. Ya kelompok adalah kita kumpul bareng-bareng, kita punya prinsip yang sama, kita punya cara pandang yang sama. Nah, cara pandangnya dari mana? Yaitu dari manual book tadi, yaitu yang namanya Alkitab. Nah, mungkin kadang-kadang lucunya gini ya, lucunya adalah kan kita kan lagi bahas relasi sama Tuhan ya, love God gitu. Kadang-kadang banyak yang kita suka bingung kan, kenapa kau mengasihi Tuhan, kita dapat banyak sekali perintah larangan-larangan gitu. Nah, mungkin aku akan kasih sedikit ilustrasi ya. Kenapa sih ada larang-larangan, ada Tuhan ciptain larangan-larangan, perintah-perintah yang katanya mengasihi Tuhan, tapi kok kita mengasihi Tuhan, Tuhan malah kasih kita banyak larangan. Nah, sebenarnya larangan-larangan atau perintah-perintah itu adalah bukan untuk keuntungannya Tuhan, tapi itu adalah untuk keuntungan kita sendiri. Nah, ilustrasinya sih kayak gini kalau dari aku ya. Mungkin kan kita, banyak dari kita kalau beli barang elektronik atau apapun itu, pasti kita juga dapat tuh manual book. Nah, manual book itu adalah kasarnya gambaran kecil, bukan gambaran kecil ya, tapi tumpahan isi kepala dari si pencipta untuk penggunanya gitu. Nah, itu adalah di dalam bentuk manual book.
Contohnya kalau misalnya punya oven, punya mixer apa segala macam kan ada tulisannya. Kita udah beli, kita terima manual book, kita buka, justru di situ banyak larangan ya. Jangan digunakan melebihi panas sekian, jangan dekat-dekat anak-anak dengan apa-apa. Nah kan lucu kan, maksudnya kenapa kok malah banyak larangan gitu. Padahal kita sudah memiliki barang itu. Sama seperti Tuhan, kenapa kita udah dekat sama Tuhan, kita mau memilih, kita pilih Tuhan. Tapi kenapa malah banyak larangan? Nah justru dari larangan-larangan itu, menurut aku ya, itu adalah untuk melindungi kita gitu. Untuk keuntungan kita. Itu adalah barrier-barrier yang Tuhan pasang, supaya kita bisa hidup merdeka di dalam kemerdekaan itu. Jadi supaya kita nggak celaka, supaya kita nggak ini, makanya salah satu cara mengasihi Tuhan adalah untuk melakukan perintah Dia supaya kita sendiri yang aman. Jadi bukan untuk kebaikan Tuhan sih, tapi untuk kebaikan kita gitu. Tuhan begitu peduli sama kita, Tuhan sayang sama kita, makanya Tuhan kasih barrier-barrier supaya kita bisa hidup dengan penuh gitu, penuh dan produktif. Gitu sih. Jadi balik lagi gimana caranya secara komunal? Ya itu kita punya satu hal yang sama, kita dikasih satu hal yang sama. Jadi Tuhan itu adil, Tuhan kasih kita manual book yang sama, kita punya prinsip yang sama, ya kita do bareng-bareng gitu. Kalau kita do bareng-bareng, ya harusnya sih ada impact ya untuk lingkungan kita gitu. Mungkin perlu diingat relasi itu apa ya? Nggak bisa berhenti gitu, nggak bisa sekali kita udah lakuin banyak, kita udah berkorban banyak, sekali doang, nggak bisa gitu. Tapi relasi itu terus berjalan terus gitu. Mau lagi susah, mau lagi baik, relasi akan terus jalan gitu. Ya kita mau nggak hanya sama Tuhan deh, kita sama sesama pun, sama orang tua, sama mungkin yang udah punya pasangan, udah punya pacar, relasi itu nggak one hit gitu loh, tapi terus-terusan. Jadi relasi tetap harus dijaga gitu. Itu sih, jadi kuncinya harus dilakukan, jangan cuma dibaca doang. Itu dari aku. Terima kasih. Thank you, Komati. Dari pembicara lain ada yang ingin menambahkan? Apa tindakan konkret yang dilakukan oleh Koko Cici di gereja atau komunitas? Kalau belum ada, apa kerinduan atau apa yang menjadi kerinduan kalian? Oke, silakan Yegar. Aku tertarik banget sama yang tadi Komoti cerita gitu, bahwa hubungan kita sama Tuhan itu pribadi gitu loh dari kita, karena kita masing-masing dapat manual book dari Tuhan gitu kan. Salah satu hal yang aku lakuin di gereja saat ini selama setengah tahun ini adalah jadi ada satu masalah gitu di mana kita tuh sama-sama malas baca Alkitab, malas banget. Dan kebetulan tahun ini yang tadi aku cerita kayak aku mulai punya kerinduan untuk baca Alkitab, pengen punya kerinduan untuk bangun lagi personal relationship sama Tuhan gitu. Terus salah satu hal yang aku lakukan adalah kalau tadi KB Cibola bilang bahwa kalau kita cinta sama Tuhan, kita tuh pasti punya ada timbul yang namanya emotion cinta itu ada ngomong apa sih? Kayak timbul yang namanya itu bener-bener cinta yang ngelakuin sesuatu yang kayak aduh gue suka nih sama nih orang gitu. Dan apa sih yang bisa kita lakuin kalau kita cinta sama orang? Kita suka ceritain orang itu, kita suka menceritakan gimana kehidupan dia gitu. Dan kalau firman adalah Tuhan itu sendiri, hal yang sama terjadi gitu. Aku rasanya pengen teman-teman melihat Tuhan yang sama yang aku lihat di Alkitab gitu. Nah, setengah tahun belakangan ini aku bikin satu movement di gereja. Sekalipun kita nggak punya, jadi kita tuh emang komunitasnya cuma agak terbatas buat ketemu segala macam, terbatas banget gitu. Dan kita kayak orang-orangnya masih tertutup, masih yang nggak bisa untuk terbuka, susah banget diajak sharing gitu. Dan satu-satunya hal yang waktu itu aku lakuin adalah aku encourage mereka untuk baca kitab tiap hari, tapi kan kayak kita nggak mungkin untuk tiap hari guys baca kitab, guys baca, itu bakal annoying kan kayak gitu. Akhirnya kita bikin satu absen grup. Jadi di grup itu kita absen kayak hari ini udah baca Yegar baca Kejadian 1 sampai 3 misalnya kayak gitu. Nah dari situ akhirnya itu ngerimain gitu, dan waktu kita evaluasi beberapa bulan terakhir kita cuma berenam. Habis itu kita akhirnya evaluasi, ternyata ada 3 orang yang akhirnya mulai rutin selama berapa bulan itu rutin baca kitab gitu. Karena seringkali emang bahasanya malas kan, terus kayak malas lupa. Dan lewat chat grup itu yang sekalipun kita belum bertumbuh sampai ke yang sharing dengan deep, kita akhirnya bener-bener yang jadi rutin baca kitab. Kita tahu sama-sama punya hati buat, aduh harus tekun baca kitab, harus disiplin baca kitab. Dan percaya atau enggak, pertemuan itu kerasa gitu. Dari awalnya cuma 1-2 orang yang sharing, guys aku dapat ini nih, terus bagi. Akhirnya lama-lama ada 2, 3, 4, 5 orang yang akhirnya sharing ketika mereka baca kitab gitu. Itu contoh konkret pertama gitu. Tapi poin yang aku mau bagi adalah,
ketika kita punya hubungan sama Tuhan, Tuhan menghendaki hubungan yang personal. Aku waktu itu baca di Purpose Driven Life. Kalau tadi Cibela ngomongin buku, aku juga mau pamer buku. Ini buku yang kayaknya udah pada tahu deh, Purpose Driven Life. Dia bilang gini, bagus banget Rick Warren. Dia bilang gini, waktu Tuhan tuh mau kita punya relasi yang personal sama Tuhan, yang personal sama Tuhan. Tapi dia nggak mau, dia bukan nggak intended, nggak mau relasi itu tuh cuma jadi relasi yang private gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka akhirnya relasi kita sama Tuhan itu yang kita bagi ke orang lain gitu. Nah, kalau misalnya tadi Rachel bilang kan, ada yang mau tanya nggak, siapa tahu pertanyaan kalian menjadi berkat bagi orang lain. Nah, relasi kita sama Tuhan itu harus personal, harus intimate, kayak yang tadi Komoti bilang gitu. Tapi Tuhan nggak pernah mengintensikan hubungan kita yang personal itu menjadi private gitu. Sehingga akhirnya waktu kita baca Alkitab, kita makanya punya hati buat bagi ke teman-teman, kita punya hati buat sharing. Dan disitulah akhirnya kebentuk mungkin yang tadi ditanya sama penanya, apa sih bukti konkret untuk kita mengasihi Tuhan secara komunal. Baik lagi seperti yang Komoti bilang, berarti mulai dari diri sendiri baca Alkitab, dari diri sendiri yang punya cinta sama Tuhan, dari diri sendiri yang, aduh Tuhan tuh keren banget nih, pengen banget bagiin Tuhan ke orang-orang lain, pengen banget orang lain tuh melihat Tuhan yang sama yang aku lihat gitu kira-kira. Dari situ sih balik lagi tentang ya seberapa kita mengasihi Tuhan dan seberapa kita mau orang lain mempunyai kasih yang sama seperti yang kita miliki ke Tuhan, kira-kira kayak gitu. Thank you, Gar. Dari Cik Bella, ada yang ingin ditambahkan? Iya, panjang ya ini ya. Tapi aku setuju sama teman-teman tadi, kayak Yegar juga bilang, ada grup gitu ya. Jadi kalau tanya konkretnya, sekarang aku punya komunitas, bersyukur banget. Aku yang paling aku sadari ya, ketika aku nggak bisa untuk rasanya kayak putus asa kalau bangun relasi sendiri sama Tuhan nih, aku bersyukur aku punya komunitas. Jadi aku punya circle-circle, salah satunya dari teman-teman alumni SD juga. Aku masih punya tuh circle yang sangat, maksudnya apa ya, aku sangat bisa ngomongin hal-hal yang deep dan aku bisa being otentik di situ, ngomongin relasi sama Tuhan gitu. Juga di tempat kerjaku kebetulan ada kelompok devosi. Terus juga di gereja ada kayak komsel gitulah ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba dengan seperti itu. Maksudnya ketika ada komunitas di mana teman-teman berada, entah di gereja, entah di tempat kerja atau di kampus, cobalah join gitu. Kalau aku kayak di kelompok devosiku, aku sangat terberkati sama mereka karena kami bisa sharing setelah bahas firman Tuhan, kita mengkontekstualkan di dalam hidup kita, firman ini ngomongin apa. Terus ada satu hari di mana kita nggak secara langsung harus maksudnya baca firman Tuhan, tetapi kita sharing seminggu ini gimana perjalananmu sama Tuhan. Kayak gitu sih. Jadi itu membantu untuk, oh ya, melihat. Jadi ketika ada orang lain itu membantu kita untuk, oh ternyata orang lain tuh juga ngalamin perjalanan yang sama susahnya, sama berbatunya dengan aku, atau bahkan lebih susah gitu. Dan itu menguatkan kita gitu sih. Itu menurutku gimana kita bisa lebih mudah untuk mengasihi Tuhan gitu di dalam perjalanan kita jatuh bangunnya. Terus kalau tadi Yegar bilang ada grup seperti itu, temanku juga ada yang pakai YouVersion. Kalau teman-teman tahu, YouVersion itu kan ada room chat, ya room chatnya gitu kali ya. Jadi renungan bersama terus nanti bisa nanggepin di situ. Mungkin itu salah satu tools kalau mau praktis konkret bisa dipakai gitu. Temanku ada juga yang punya baca plan bareng pacarnya gitu. Jadi sama-sama jalanin perjalanan sama Tuhan gitu sih. Sama ya kalau yang aku paling berasa banget itu sih komunitas, cari komunitas yang bisa di mana kamu bisa jadi otentik. Kalau dulu brother keeper gitu. Dulu temen seangkatanku ada yang cerita soal itu, brother keeper. Jadi aku punya satu orang yang bisa aku andalkan ketika aku sedang jatuh, ketika aku sedang sangat merasa dicobai, aku akan kontak dia kayak gimana nih gue lagi kayak gini gitu. Dan aku bersyukur aku punya teman-teman yang seperti itu sih. Nah, gimana cara mulainya? Memang dari kita gitu, dari kita yang mau buka dulu gitu. Kalau dulu di waktu di mentoring di pelayanan di kampus dibilang ya gimana mesti jadi mentor, kamu minta mentimu cerita ke kamu, ya kamu dulu yang buka gitu. Nah, kamu bisa buka ketika kamu udah secure. Gimana kamu secure? Ya ketika kamu udah benar-benar merasa diterima sama Tuhan. Itu sih. Thank you, Cibel. Oke, teman-teman, kita dapat pertanyaan lagi nih. Bagaimana jika kita sudah berusaha berelasi dengan Tuhan, tapi masih berasa stagnan?
atau tidak bertumbuh. Jadi mungkin udah berusaha untuk baca Alkitab, berdoa, tapi berasa kering, nggak bertumbuh gitu kali ya. Nah, gimana nih? Ada yang ingin sharing dan menjawab pertanyaan ini dari pembicara? Aku deh, gantian. Duluan ya. Aku tadi keingetan satu ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Bunyinya gini, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Gitu. Jadi kalau ayat ini menguatkan aku sih gitu, bahwa ya Tuhan mati itu untuk mau lu tidur, mau lu bangun gitu. Kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi ketika meskipun kamu merasa aku udah berusaha untuk jalin relasi sama Tuhan, tapi kok aku ngerasanya nggak bertumbuh, nggak stagnan. Tenang nak, gitu ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang pokoknya lu harus bener dulu baru gue mau deket gitu, enggak gitu. Jadi kalau dari aku ya it's okay gitu. Jalanin itu, punya komunitas yang sehat, tetap berusaha melekat sama Tuhan, buka diri sama Tuhan, bahkan bawalah perasaanmu yang Tuhan kok aku nggak ngerasain Tuhan ya deket, kok aku rasanya stagnan, nggak bertumbuh, apa ya bener sih aku nggak bertumbuh atau aku harus melihat dengan sudut pandang yang lain gitu. Nah komunitas atau kalau punya mentor rohani itu sangat bisa membantu, dan yaitu jaminannya adalah ketika dia mati di kayu salib, dia menjamin hidup kita tuh total gitu loh. Jadi tidak tergantung pada apa yang kita lakukan. Kayak kalau dibilang nothing you can do can make him love you more, atau nothing, ini kan lirik lagu ya, nothing what you've done could make him close the door gitu. Jadi mau kamu baik juga nggak menambah cintanya Tuhan ke kamu, mau kamu buruk dia pun nggak akan menahan cintanya Tuhan ke kamu gitu. Jadi ya bersyukur kita punya Tuhan yang seperti itu. Ketika kita ngelepas tangan kita pun Tuhan tetap pegang tangan kita gitu, dengan tangan. Jadi sangat, dan kamu tidak sendiri. Banyak kok yang ngalamin kayak gitu. Bener banget, kamu tidak sendiri. Nah, dari Komoti dan Yegar ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan yang sebelumnya? Gantian ya, duluan ya. Kalau dari aku sih, aku sih begini ya. Dalam setiap relasi, ada satu faktor yang menentukan relasi itu berhasil atau tidak, yaitu diri kita sendiri. Jadi mau kita relasi ke siapapun, ke orang lain, ke orang tua, mau ke Tuhan, tetap ujung-ujungnya diri kita tuh berpengaruh sekali gitu. Dan ya untuk yang menanyakan ini, bagaimana jika sudah berusaha tapi nggak bertumbuh, aku setuju dengan Cibela, kamu tidak sendiri. Nah, ada kita dan masih banyak orang yang sedang berusaha juga gitu. Dan bangun relasi tuh balik lagi kayak aku bilang tadi, bangun relasi tuh bukan one hit wonder gitu loh, bukan kayak kamu udah sekali pukul, boom, kamu selesai gitu. Enggak, relasi itu seumur hidup gitu loh. Kamu relasi harus jalanin setiap hari. Relasi harus dijalanin benar-benar rutin, setiap hari, intens, harus diusahakan. Jadi relasi itu bukan apa ya, bukan berarti waktu kamu bangun relasi sekali, kamu akan baik-baik saja gitu untuk selama-lamanya. Bukan seperti itu sih menurut aku ya. Aku sih paling suka dengan ilustrasi yang waktu aku dapat di UPH adalah tentang olahraga atau gym gitu. Ya sama kan, kalau kita gym udah berusaha, kita udah diet, nggak makan, kita makan sehat, olahraga workout terus, tapi kadang-kadang di tengah jalan kan kita ngeliat loh kok nggak ada perubahan ya, kok nggak ada apa ya, stagnan gini-gini banget. Yang tidak kita sadar adalah sebetulnya ada perubahan yang tidak kita lihat gitu. Bukan karena kita belum mencapai sebuah tujuan kita berhenti kan. Kita harus tetap lanjutin sampai pada waktunya selesai gitu loh. Dan ya mungkin sama sih relasi sama Tuhan, kadang-kadang kita nggak bisa lihat kok sama aja ya, kok nggak berubah, kok nggak ada yang baru gitu loh. Tapi kita harus nggak boleh berhenti gitu, sama kayak olahraga. Kalau kita mau bagus badannya ya kita harus terus disiplin, kita harus terus jalanin, kita harus
lakuin setiap hari. Kita harus punya intensi untuk jalin relasi itu terus. Balik lagi kok, kalau keberhasilan relasi itu pasti di kita lagi gitu. Apakah kitanya apakah kita sudut pandang kita udah berubah belum tentang Tuhan? Sudut pandang kita udah berubah belum tentang kebaikan Tuhan? Nah, itu kan yang Tuhan mau lihat dari kita gitu. Bukan sekedar kayak, kita bangun relasi sama Tuhan, langsung kita sukses, kita langsung baik, semua orang akan baik sama kita, semua orang akan gimana sama kita, kehidupan kita akan baik-baik saja. Menurut aku sih nggak gitu ya. Waktu kita terus bangun relasi sama Tuhan, masalah pasti akan datang kok suatu saat nanti gitu. Kesulitan akan tetap akan datang kok ke depannya gitu. Tapi yang harus kita sadar adalah ya kita harus terus usahakan supaya ada perubahan gitu. Mungkin kita nggak bisa lihat perubahan yang kayak sudut pandang kita terhadap ini berubah, sudut pandang kita terhadap kehidupan berubah, sudut pandang kita terhadap mengasihi sesama mungkin berubah. Nah, itu kan yang butuh proses dan butuh waktu gitu untuk kita mengubah cara pikir kita. Kan cara pikir itu nggak berubah dalam sehari gitu loh, tapi seumur hidup gitu. Yang penting kita punya prinsip yang benar, kita punya lakuin segala sesuatu dari manual book yang benar, langkah-langkah yang benar. Ya benar kata Yeager tadi ya, beruntungnya kita adalah Tuhan kasih kita Roh Kudus gitu. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita gitu. Jadi kalau kita baca Alkitab sekarang, ya mungkin kepake nanti gitu loh. Kita nggak bakal tahu kapan kepake, tiba-tiba akan keinget, di Alkitab pernah bilang gini nih, kita harus begini. Ya kita nggak bakal tahu gitu. Ya mungkin sekarang kita nggak merasa kayak, apa sih korelasinya dengan kehidupan kita yang kita baca sekarang ini gitu. Tapi ya beruntungnya kita ada Roh Kudus gitu. Tuhan kasih kita Roh Kudus untuk ingetin itu di suatu saat nanti. Jadi ya sama sih, bukan kamu doang yang nanya itu merasa udah berusaha tapi nggak ada perubahan. Kita semua pun sama gitu. Jadi ya sama-sama kita bareng-bareng lah, kita terus disiplin gitu. Dan aku juga setuju sama Ibel dan Yeager juga yang ya betul, mungkin salah satu cara untuk memaksa kamu supaya kamu nggak berhenti adalah kamu masuk di komunitas gitu. Kamu ketemu orang-orang yang suportif, kamu mungkin pada saat kamu lemah, pada saat kamu down, capek, mungkin kamu ngelihat orang lain yang lagi semangat gitu. Dan itulah fungsinya komunitas gitu. Akhirnya kamu semangat lagi. Dan mungkin teman kamu gantian nih yang lagi down, ngelihat kamu yang semangat nih. Jadi dia yang termotivasi lagi sama kamu. Jadi itulah untungnya komunitas gitu. Jadi komunitas di sini untuk menjaga diri kamu sendiri gitu. Dan kamu juga bisa jadi berkat gitu. Jadi bertumbuh sama-sama. Jangan sendirian sih. Kalau sendirian kayaknya sulit deh. Kalau lagi susah, ya mungkin kalau lagi sendirian ya udah berhenti gitu. Tapi kalau kamu maksain, tapi tetap ya kamu harus intensional untuk maksain diri kamu untuk masuk. Ya supaya kamunya terjaga gitu. Itu yang aku lakuin juga. Aku punya komunitas kok di gereja. Di SG juga masih ada, dulu juga di SG, sekarang ada komunitas juga di gereja. Jadi itu sih, selamat berjuang. Terima kasih. Thank you, Ko. Dari Yeager? Kalau aku tertarik buat ambil sudut pandang lain sih. Mungkin kita, bukan mungkin, semua kita tuh pernah jadi bayi gitu kan. Waktu kita jadi bayi, kita nggak pernah sadar waktu kita bertumbuh gitu, teman-teman. Tiba-tiba kita udah sampai umur 2 tahun, di mana kita udah mulai ingat sebuah kejadian, terus tiba-tiba, kenapa gue udah umur 2 tahun gitu misalnya. Tiba-tiba kita udah bisa jalan, udah bisa ngerangkak gitu. Tapi yang melihat pertumbuhan itu bukan kita, bukan si bayi itu. Yang melihat pertumbuhan itu adalah orang tua kita gitu. Nah, mungkin parable ini hal yang tepat buat setiap kita. Aku yakin bahwa pertumbuhan itu tuh sifatnya stabil gitu. Waktu itu aku pernah buka Instagram, scrolling Instagram, terus ada satu quote bagus banget, aku lupa exactnya kayak gimana, tapi dia bilang ini, kalau misalnya kamu sekarang sedang merasa di progres yang sangat lambat, ya mungkin kamu sedang bertumbuh justru kayak gitu. Karena nggak ada pertumbuhan yang instan justru. Nah, menarik bahwa aku penasaran justru kira-kira tuh hal apa yang menjadi parameter kita untuk melihat pertumbuhan itu sendiri gitu. Misalnya, nggak punya rasa malas sama sekali untuk doa baca kitab misalnya. Bisa saat teduh pagi malam, atau parameternya apa gitu kira-kira. Menurut aku ketika hari ini si Anonymous ini bertanya, kenapa sih kita udah berusaha sama Tuhan tapi kita masih merasa tidak bertumbuh? Menurut aku pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan yang didasari oleh sebuah pertumbuhan justru. Mungkin kamu yang tahun lalu nggak akan mempertanyakan pertanyaan itu.
justru hati kamu yang sekarang, hati siapapun yang sekarang bertanya, kok aku nggak bertumbuh ya? Kerinduan kamu yang saat ini kamu sampaikan itu adalah bentuk pertumbuhan itu sendiri justru. Dan mungkin prosesnya lama, tiba-tiba kamu sampai satu titik di mana, wah, aku udah di sini ya, wah ternyata udah sejauh ini ya ternyata pertumbuhannya, dan kita baru sadar itu ketika kita lihat ke belakang, bukan ketika kita lihat saat ini gitu. Aku tertarik untuk menarik contoh dari kisah Alkitab gitu. Mungkin nggak relevan sebenarnya untuk membahas tentang pertumbuhan karena dia bukan orang yang sedang tidak bertumbuh dan terus bertumbuh gitu. Tapi aku mau melihat memperhatikan kayak keadaannya gitu ya. Kalau teman-teman tahu Yusuf, kemarin aku tertarik banget sama kisah Yusuf waktu baca Alkitab. Berapa lama sih Yusuf stagnan sebagai budak gitu. Bahkan kemarin aku bikin satu skema gitu. Progres yang dialami Yusuf ini tuh nurun gitu. Mungkin kalau hari ini kita ngelihatnya secara rohani, yang dialami Yusuf itu tuh nurun secara status dari anak kesayangan, turun menjadi budak, turun lagi loh jadi tahanan, jadi tawanan, jadi orang tahanan penjara gitu. Tapi tanpa dia sadari 13 tahun yang dilewati itu ada pertumbuhan besar, di mana Tuhan mempersiapkan dia untuk sesuatu yang berbeda, yaitu dia jadi orang kedua di Mesir gitu. Prosesnya lama loh, 13 tahun. Nah, hari ini pertanyaannya, kamu udah berapa lama berusaha bertumbuh gitu? Dan aku pengen encourage kamu, siapapun yang nanya, pertanyaan kamu ini menunjukkan bahwa kamu sedang bertumbuh kok. Bukan berarti kamu nggak bertumbuh gitu. Tapi pertumbuhan kamu itu rutenya Tuhan, waktunya Tuhan gitu. Kemana aku dengar satu webinar, di IG Live bagus banget gitu. Setiap kita tuh punya seasonnya masing-masing gitu. Kita punya season untuk sedang ditanam, kita punya season untuk tertanam dulu, numbuhin akar dan nggak pernah kelihatan berbuahnya pohonnya di mana. Kita punya season buat numbuhin tiang yang kuat, batang yang kuat. Ada season buat kita baru berdaun, ada season di mana kita blooming baru berbunga, tapi nanti ada seasonnya di mana kita berbuah gitu. Nah, yang penting adalah kita berkata, ya kita harus tetap melekat sama yang tadi dibilangin sama Cibela, kita harus tetap melekat gitu sama pokok anggurnya. Dan nanti di waktu yang tepat, dengan konsistensi kita, dengan anugerah Tuhan, ya pasti kita akan menghasilkan buah yang selama ini kita cari, kok nggak keluar-keluar sih buahnya segala macam. Kira-kira kayak gitu sih yang aku bagi. Aku boleh nambahin dikit nggak? Ya. Aku suka sih, maksudnya aku tertarik gitu ya dengan pembahasan teman-teman gitu, kayak Wafi dengan sudut pandangnya Yegar juga gitu. Jadi bener banget teman-teman, kayak tadi Yegar ngomong tuh aku juga diingetin. Jadi kan aku kerja di pengembangan karakter kan. Jadi aku sekolah yang tempat aku kerja adalah sekolah karakter. Terus kadang tuh kayak kalau sharing sama rekan kerja kayak gila ya, putus asa gitu loh rasanya, kayak kita ngajarin karakter tapi anaknya kayaknya kelihatannya begini-begini aja gitu. Tapi balik lagi gitu. Ayat yang masih 2 tahun ini aku pakai di akhir tahun pelajaran adalah dia yang sudah memulai akan meneruskannya sampai pada hari Tuhan datang gitu. Jadi benar-benar ya Paulus menanam, Paulus menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan gitu. Jadi benar-benar memang Tuhan yang kasih pertumbuhan itu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang ngerasa stuck, ya benar banget kayak yang Yoga bilang. Kalau kamu bisa merasa kok gue stuck ya, ada awareness, itu pun adalah sebuah sign kamu bertumbuh. Dan tadi kayak di awal kita konteks ngomongin gimana sih di dalam penderitaan seperti ini kita mengasihi Tuhan gitu. Justru di masa-masa terendah kita, yang kalau pengalamanku ya gitu, melalui masa-masa seperti itu, pada akhirnya kalau kita ngelihat ke belakang, kayak tadi Yegar bilang, justru ternyata ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang mungkin ketika kita ngalamin tuh kita nggak berasa gitu, kayak rasanya kok makin jauh, tetapi ternyata kok dulu aku baik-baik aja sama Tuhan, sekarang aku bisa marah sama Tuhan misalkan gitu. Tapi ternyata ketika melewati itu, justru dengan kemarahanmu, dengan penderitaanmu, kamu makin tahu siapa Tuhan dan siapa dirimu. Gitu. Terus satu lagi, kemarin kan kami sempat ngobrol-ngobrol kan soal Yohanes 14 itu ya, bagaimana mengasihi Tuhan dengan taat melakukan perintahnya. Aku baca di perikop itu diulang beberapa kali gitu ya, kalimat mereka yang melakukan perintahku, menuruti perintahku, memegang perintahku, itu berkali-kali diulang di ayat 15, 21, 23, 24 gitu. Tetapi selalu disambung, dan perikop itu judulnya adalah Tuhan memberikan penolong gitu. Jadi selalu disambung dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan sebagai penolong kita yang menyertai kita. Dan itu selalu gitu. Jadi ketika dibilang mereka yang mengasihi aku adalah mereka yang menuruti perintahku, dan aku akan memberikan kamu seorang penolong gitu. Jadi stay strong teman-teman gitu.
di dalam perjalanan yang mungkin kita nggak bisa ngelihat itu gitu. Nanti Tuhan akan bukain. Dan nah, fungsinya komunitas adalah bisa ngelihat sudut pandang yang lain. Enggak loh, kamu yang tahun lalu sama kamu yang tahun sekarang ini ada sesuatu yang berbeda. Mungkin nggak bisa kita rasain dan mungkin bukan dengan parameter kita, tetapi ya ternyata ada. Oke, thank you buat para pembicara. Benar-benar memberkati kita semua yang sedang bergumul dengan bagaimana mengasihi Tuhan. Kok aku udah berusaha tapi kayaknya nggak berubah-berubah ya, stagnan. Seperti yang sudah di-sharingkan ya, itu sebenarnya adalah indikasi kamu sedang bertumbuh gitu. Nah, semoga dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan pemaparan materi dari para pembicara itu bisa meneguhkan kita, meneguhkan iman kita untuk tetap stay strong, tetap taat dan setia di dalam Tuhan, mau masa yang baik maupun masa yang sulit sekalipun. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di penghujung dari Journey with God, sesi terakhir malam ini. Sebelum kita menutup sesi ini, mungkin ada 1-2 kalimat singkat yang akan disampaikan oleh para pembicara, atau closing statement dari para pembicara. Apa sih yang pengen kalian sharingkan ke teman-teman di sini, maupun ada kakak-kakak alumni di sini, mengenai mengasihi Allah, khususnya kalau kita lihat di masa-masa sulit seperti ini. Mungkin bisa dimulai dari yang paling muda, Yegar, lalu Komoti dan Cik Bella. Yegar, jangan lupa diaktifin, Yegar, sangat bersemangat ya. Iya, lupa. Ya. Oke. Mungkin aku coba recall lagi ayat yang jadi dasar kita hari ini deh ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, aku yakin pembahasan kita tadi udah mencakup dua hukum ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama gitu. Tapi ada satu hal yang seringkali kita lupakan, bahwa untuk kita mengasihi sesama ada satu standar yang Tuhan berikan, bukan standar sih, tapi kayak ada satu comparison yang Tuhan berikan. Dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan ini yang seringkali kita lupain gitu teman-teman. Menurutku bukan berarti kita egois dengan diri sendiri, tapi maksudnya kita punya hati yang menerima diri kita apa adanya, sehingga kita bisa menerima orang lain apa adanya. Kita mengasihi diri kita sepenuh hati dengan seluruh keberadaan kita, sehingga kita bisa mengasihi orang lain juga nih dengan sepenuh hati dan seluruh keberadaan orang itu sendiri gitu. Nah, hal yang pengen aku ingetin ke teman-teman adalah hari ini dengan segala keterbatasan teman-teman, dengan segala keadaan teman-teman, masalah yang sedang teman-teman hadapi, aku terlalu yakin sama Roma 8:28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan segala sesuatu itu benar-benar segala sesuatu. Yang seringkali kita suka membatasi kayak segala sesuatunya tuh yang baik doang. Enggak. Segala sesuatunya termasuk hal yang buruk yang terjadi, kesalahan kita yang sempat kita buat, atau mungkin kejatuhan kita. Tuhan bekerja dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan di akhirnya. Itu yang mau aku ingetin ke teman-teman. Dan closing statement-nya adalah, aku lagi nyari tadi quote-nya di Google, cuma belum ketemu. Ini quote-nya Ko Randy. Jadi waktu itu kalau misalnya Komoti ingat bahasa Inggrisnya boleh kok. Pokoknya intinya God is most satisfied. Ya, kalian ngerti nggak sih? Pokoknya ketika kita, Tuhan tuh paling dimuliakan Tuhan tuh paling dimuliakan ketika kita puas dengan diri kita. God is most glorified when we are most satisfied in Him. Gitu kira-kira. Itu John Piper di Sharing Jobs ya. Thank you, Yegar. Dari Komoti? Oke. Kalau dari aku sih, mungkin ini. Kita harus ingat, relationship itu adalah idenya Tuhan. Dari awal penciptaan, ya Tuhan tuh mau berelasi dengan kita gitu. Itu adalah idenya Tuhan gitu. Jadi ya itu yang Tuhan mau sebenarnya dari kita, untuk punya relasi sama Tuhan gitu. Nah, untuk mengasihi Tuhan, salah satu caranya adalah dengan mengikuti perintah-perintahnya.
Nah, mungkin aku mau ingetin lagi, perintah yang Tuhan kasih itu bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan diri kita sendiri. Tuhan set barrier supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan udah rencanakan sebelumnya. Nah, Tuhan mau hidup kita penuh dan bahkan berkelimpahan, makanya Tuhan sayang banget sama kita, makanya Tuhan kasih batas-batasan yang apa yang kita tidak boleh, apa yang kita boleh lakukan. Nah, itulah privilege jadi orang Kristen, adalah kita tahu apa yang tidak boleh kita lakukan. Bukan untuk kesulitan kita, tapi karena Tuhan sayang sama kita, makanya kita harus sayang balik sama Tuhan dengan cara ya kita ikutin perintahnya supaya hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sama mungkin sama ini yang terakhir adalah aku mau ingetin lagi, relasi itu bukan one hit, relasi itu panjang, relasi itu nggak satu kali dilakukan, tapi relasi itu setiap hari, setiap saat, kamu harus bangun relasi, kamu harus punya disiplin, harus terus-menerus, setiap season, apapun, ya relasi itu nggak bisa berhenti di satu momen aja gitu, tapi harus berkelanjutan gitu. Masalah perubahan, benar tadi yang dibilang, bukan kita yang bisa lihat gitu, mungkin tapi orang lain, atau mungkin secara nggak sadar kita berubah cara pikirnya. Dan jangan lupa untuk ya gabung di community yang ada, ya mungkin kalau di UPH ada SG dan sebagainya, why not gitu, untuk kalian gabung untuk punya teman-teman yang ya setidaknya punya guideline yang sama, baca manual book yang sama, punya visi yang sama, dan saling menguatkan. Kalaupun nggak di SG juga, mungkin di gereja masing-masing nggak masalah gitu. Atau dimanapun ada komunitas, cari komunitas untuk melindungi diri teman-teman sendiri. Itu aja, semangat ya. Cik Bella. Ya, mungkin nyambung sama yang ini quotes-nya Yeager tadi ya, jadi dia lupa kan gimana. Itu God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Itu bukunya John Piper yang Desiring God. Itu buku yang aku sendiri belum selesai baca karena buat aku berat, tapi itu kaya sekali kalau teman-teman mau baca. Dari situ ya, jadi apa ya, ada pemikiran yang memang sangat-sangat cukup apa ya namanya ya, cukup fenomenal sih sebenarnya pemikirannya John Piper itu. Nah, teman-teman kalau aku ngomongin mengasihi Tuhan, balik lagi inisiatifnya dari Tuhan. Kayak tadi Moti bilang, relasi itu dari Tuhan. Tuhan dulu yang mau bikin relasi ini, makanya sampai dia turun ke dunia biar kita ngerti bahasanya Tuhan. Nggak cuma Tuhan yang jauh di sana, tapi Tuhan yang jadi manusia. Nah, mengasihi Tuhan sangat dimungkinkan ketika kita sudah merasakan kasihnya Tuhan. Kayak quotes-nya John Piper itu tadi. Kalau kita disenangkan di dalam Tuhan, Tuhan itu senang gitu. Kalau kita puas di dalam Tuhan, Tuhan itu yang disenangkan dengan seperti itu. Nah, mungkin jadi pertanyaan reflektif buat kita, apakah saya sudah mengasihi Tuhan, dan apakah saya sudah merasakan kasihnya Tuhan? Itu dulu. Gitu. Apakah benar-benar saya udah ngerasain kasihnya Tuhan? Oh, aku tahu Tuhan mati buat aku, tetapi benar nggak kamu merasakan secara personal bahwa Tuhan tuh benar-benar mati buat kamu yang seperti ini, kamu yang dengan masa lalumu seperti ini, dan Tuhan mati untuk masa depanmu bahkan, kayak untuk benar-benar ya Tuhan itu mengasihi kamu, mencintai kamu sejujurnya, dan semoga kita bisa terus berjalan bersama Tuhan, otentik di hadapan Tuhan, dan punya hati seperti Musa di dalam Keluaran 33. Aku suka banget ayat ini, ayat 15. Dia bilang, berkatalah Musa, ini ceritanya bangsa Israel mau pergi, mau ngelanjutin perjalanan, tapi Tuhan tuh nggak marah gitu sama mereka. Terus Tuhan kayak, udah gue kirim malaikat gue buat kalian jalan. Tenang, pokoknya aku udah menjanjikan tanah perjanjian, gue akan kasih. Gitu. Tapi Musa bilang gini, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada dari muka bumi ini. Biarlah hati yang seperti ini menjadi hatinya kita, yang merindukan kehadiran Tuhan, nggak cuma ngomongin berkatnya Tuhan, nggak cuma ngomongin mencintai Tuhan itu harus ABCD gitu, tetapi hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, aku mau Tuhan ada di hidupku, hadir detik demi detik.
Thank you buat closing statement dari Yegar, Cik Bella, dan Ko Timothy. Sungguh sharing pada malam hari ini benar-benar mengingatkan aku secara pribadi dan harapannya kita semua bahwa mengasihi Tuhan itu sesuatu yang indah, teman-teman. Bukan sesuatu yang mudah, tapi indah karena ada perjalanan yang gimana ya, naik turun gitu. Tapi indahnya tuh Tuhan bersama-sama terus dari awal sampai nanti gitu. Ia datang untuk yang kedua kali. Jadi kita semua di sini pun ada di dalam perjalanan itu. Kita mungkin saat ini ada yang merasa sehat secara spiritual, lagi kayak menggebu-gebu cintanya ke Tuhan, mungkin seperti Yegar ya, semangat banget, mau share tentang Tuhan ke teman-teman gitu. Atau ada juga yang biasa aja sih, kayak baca Alkitab, doa, biasa aja, nggak merasakan sesuatu yang wow banget gitu. Atau ada yang sedang struggle, karena sepertinya kok aku mengasihi Tuhan, tapi aku masih susah hidupnya. Kayaknya yang lain yang nggak terlalu mengasihi Tuhan lebih enak hidupnya gitu. Mulai bertanya-tanya apakah benar Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi aku, dan pertanyaan lainnya. Tapi teman-teman tetap berjalan seperti judul ya series dari SG ini, yaitu Journey with God, perjalanan bersama Tuhan. Itu mari kita nikmati bersama-sama dan ingat bahwa ada teman-teman di sekeliling kita yang mau support kita, juga mendoakan kita untuk tetap setia dan taat di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri sesi kita pada malam hari ini. Tadi sudah dibuka dengan doa, sekarang kita akan tutup dalam doa, dan setelah doa, kita akan ada pengumuman dari panitia tentang mungkin form eval dan akan foto bersama. Nah, sekarang kita akan berdoa tutup yang akan dipimpin oleh Komoti Alvin. Oke, ayo teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami masih bisa berkumpul, kami bisa bersama-sama Tuhan, bercerita Tuhan akan kebaikan Tuhan ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan yang ada, kami mau tetap percaya kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kami masih bisa menggunakan teknologi untuk bisa berkumpul, bercerita kebaikan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sangat-sangat berterima kasih sama Tuhan, dan kami ingin berdoa Tuhan supaya di masa-masa seperti ini bukan kami makin lari kepada Tuhan, tapi kami semakin dekat sama Tuhan, makin mengerti apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kami ya Bapa. Berkati ya Tuhan setiap proses yang akan kami lewati berikutnya. Kami mau yakin, kami mau percaya bahwa kami tidak sendiri dan Tuhan selalu beserta dengan kami ya Bapa. Tuhan berkati juga apapun yang akan kami kerjakan berikutnya Tuhan. Kami sudah selesai ya Tuhan untuk dalam sesi ini. Biarlah Tuhan yang terus beracara dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, mau menyerahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Thank you Komoti. Nah sekarang teman-teman boleh lihat di layar Zoom ini, nanti akan di-sharingkan link evaluasi. Jadi mohon partisipasi dari teman-teman dan para kakak-kakak sekalian, karena link evaluasi ini akan sangat berguna untuk kemajuan pelayanan spiritual growth gitu, dan juga untuk menyediakan bimbingan-bimbingan rohani supaya kita bisa sama-sama bertumbuh walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Ya, teman-teman bisa isi sejujur-jujurnya karena ini anonimus. Harusnya seperti itu ya, panitia. Jadi nggak usah takut gitu, aduh nanti aku nggak bisa ikut lagi deh kalau nilainya begini-begini. Enggak. Semua confidential dan diharapkan kejujuran dari teman-teman semua. Mungkin kita akan kasih waktu 2 menit ya untuk mengisi form ini.
Lalu setelah itu kita akan tutup dengan foto bersama. Oke, 30 detik lagi. Siap-siap dengan kameranya, teman-teman, diaktifkan, jangan lupa. Videonya, posenya. Oke. So, waktu mengisi form eval udah selesai, mungkin buat teman-teman ada yang belum selesai, bisa nanti dilanjutin. Nah, oke. Silakan dipasang, di turn on kameranya masing-masing. Mau dilihat nih muka-muka yang setia mengikuti materi pada malam hari ini. Oke. Thank you ya teman-teman sebelumnya udah mengikuti dari awal sampai saat ini. Semoga bisa berguna buat kita dan kita bisa membagikannya buat orang lain juga. Dan nanti kalau ada sesi-sesi yang seperti ini oleh Spiritual Growth, mari teman-teman juga ikuti untuk kita sama-sama belajar. Oke, udah siap panitia dengan foto-fotonya? Yang aba-aba siapa nih? Moderator atau panitia? Ada Hezekia ya, mungkin akan dipandang oleh Hezekia ya. Aku yang foto deh ya. Oh. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan ya, teman-teman. Nggak sih, boleh gerak dulu. Nanti aku hitung lagi. Oke, bentar. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, boleh ya. Bentar. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you, sudah. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Nanti kalau mau foto bisa minta siapa ya? Mungkin nanti dikirimin dan saling share satu sama lain. Oke, thank you. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.